Gracia Adur menemani Anda di segmen Ulas Kompas. Kita akan melihat ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Selasa 2 Januari 2024. Kita di foto halaman utama ini, saudara, ada judul Menjaga Harapan di Tengah Ketidakpastian. Bahwa dalam foto ini terlihat warga sedang bersuah foto di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta saat malam pergantian tahun pada Senin dini hari. Di Bundaran Hotel Indonesia ini menjadi salah satu pusat keramaian perayaan menyambut Tahun Baru 2024 di Jakarta. Kawasan Jalan MH Tamrin dan Jalan Sudirman ini ditutup bagi kendaraan bermotor dan warga yang berdatangan hanya diizinkan berjalan kaki. Di tengah dinamika kondisi politik dan ekonomi ini, saudara, masyarakat tetap optimistis menghadapi tahun 2024. Mereka berharap perekonomian lebih baik dan pemilu bisa berjalan damai. Optimis itu antara lain tergambar dalam antusiasme warga mengikuti pergantian tahun di daerah-daerah. Di Jakarta, misalnya, saudara, masyarakat memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Monas pada Minggu malam. Kemudian, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini masih soal informasi pemilu 2024, ada judul Usut Penganiayaan Guna Cegah Prasangka. Pengusutan yang tuntas dan proses hukum yang adil serta benar ini dibutuhkan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI terhadap sukarelawan pendukung calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah, saudara. Pasalnya, peristiwa itu dapat memicu prasangka tentang ketidaknetralan TNI pada pemilu 2024, saudara. Informasinya, ini kronologinya terjadi pada 30 Desember lalu, di mana lokasinya terjadi di Markas Kompi Senapan B, maksud kami, Batalion Infanteri 408 di Boyolali, saudara. Kronologinya ini kekerasan terjadi karena beberapa oknum prajurit TNI merasa terganggu dengan suara knalpot dari motor sukarelawan pendukung Ganjar Mahfud ini. Padahal jalan raya ini juga dilalui kendaraan besar seperti truk dan bus sehingga suaranya sangat membisingkan telinga. Penyelidikan lanjutan ini saat ini 15 prajurit TNI tengah diperiksa oleh Detasemen Polisi Militer Surakarta. Kalau menurut Dirut Imparsial, Gufron Mabruri bilang bahwa ini adalah tindakan main hakim sendiri. Seharusnya kalau merasa terganggu, harusnya mereka melaporkan hal ini ke petugas keamanan dan Bawaslu. Kemudian, saudara, kita beralih ke informasi lainnya yang berada di halaman 15. Ini ada judul WNI Korban Gempa Didata. Pemerintah Republik Indonesia ini masih terus mendata warga negara Indonesia yang berada di lokasi gempa, yaitu di Jepang. Hingga Senin malam, Jepang ini masih belum mencabut peringatan tsunami yang dikeluarkan selepas gempa. Gempa bermagnitudo 7,6 mengguncang Jepang Tengah dan Barat pada Senin waktu setempat pukul 16.10 waktu setempat. Tokyo ini mengumumkan peringatan tsunami terutama di sekitar Semenanjung Noto. Semenanjung itu berada di prefektur Ishikawa. Prefektur itu juga sekaligus menjadi epicentrum gempa, saudara. Informasinya, Kedutaan Besar Republik di Tokyo ini mencatat ada 1.315 warga Indonesia yang tinggal di Ishikawa. Dan untuk pendataan dan perbantuan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini berkoordinasi dengan KBRI Tokyo dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka. Informasi selengkapnya, saudara, Anda bisa simak Harian Kompas edisi Selasa 2 Januari 2024 di kompas.id.